Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur diaturkan kehadirat Allah di subuh yang cerah. Allah izinkan kita untuk bisa beribadah bersama. Seusai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita sambung dengan kajian insyaallah sampai syuruk. Semoga ini mengawali hari kita yang penuh berkah, karena kita awali dengan berzikir kepadanya. Bagian dari doa Nabi SAW ketika beliau bangun tidur, Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adhina li bidzikri. Segala puji bagi Zat afani fi jasadi, yang telah memberikan kesehatan kepadaku untuk jasadku. Anda bangun tidur dalam kondisi tidak demam, bangun tidur dalam kondisi fisiknya utuh, sehat walafiat. Itu sebuah nikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa beraktivitas dalam kondisi normal karena Allah berikan kesehatan. Waradda alayya ruhi, dan Allah mengembalikan ruh kepadaku. Karena ketika manusia itu tidur, dia diwafatkan sesaat, yang disebut oleh para ulama dengan al-wafatus sughra, wafat kecil. Wa adzina li bidzikri, dan Allah mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Izin yang dimaksud di sini adalah idznun qadari. Allah memberikan aku kemudahan untuk bisa berzikir kepadanya, yaitu dengan melaksanakan ibadah kepadanya. Jika Anda mendapatkan tiga nikmat ini, Nabi SAW pernah bersyukur kepada Allah, memuji Allah disebabkan karena Allah telah memberikan tiga nikmat ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimakan Allah, kita mau membahas tentang amalan di penghujung usia. Apa amalan terbaik yang perlu kita perjuangkan di penghujung usia? Jamaah yang ada di sini sudah di penghujung usia atau belum? Sudah? Sudah? Tidak tahu? Usianya berapa? 35. Kurang berapa hari? Kalau Bapak berapa? Iya Bapak. 59. Bapak? 78, Masya Allah. 78 itu kurang berapa tahun? Nggak tahu. Ada nggak jaminan kalau yang lebih tua berarti matinya sebentar lagi? Nggak ada. Ada nggak jaminan kalau yang lebih muda matinya masih lama? Nggak ada. Di Cirebon ada nggak Pak kuburan yang tulisannya khusus 60 ke atas? Ada Pak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang namanya kematian bisa dimasuki oleh usia berapapun. Maka kalau Anda berbicara ujung usia, berarti sebenarnya pengertian ujung usia itu apa sih Pak? Kehidupan yang saat ini kita jalani, kehidupan yang saat ini kita alami. Sehingga kita semuanya sekarang berada di ujung usia, baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Karena yang namanya kematian ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal. Kalau tempat saja orang itu tidak tahu, apalagi waktu. Padahal peluang ketepatan tempat dengan ketepatan waktu lebih sulit ditentukan dari sisi waktu.
Artinya begini, kalau orang punya rencana, saya pengen mati di Cirebon, memungkinkan nggak Pak rencana ini diwujudkan Pak? Memungkinkan. Caranya gimana? Kamu menetap di Cirebon, sehingga jangan sampai keluar dari kota Cirebon sepanjang hidupmu. Akan ada peluang dia mati di Cirebon, walaupun dia tidak bisa memastikan. Tapi kalau orang misalnya punya rencana, saya pengen mati di usia 80 tahun, tidak mungkin itu bisa dilakukan. Maka merencanakan kematian di tempat tertentu lebih mungkin daripada merencanakan kematian di waktu tertentu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan kemampuan manusia untuk mengetahui di mana dia meninggal. Meskipun seperti ini memungkinkan untuk direncanakan. Karena itu Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan meninggal di kota Madinah. Beliau menyampaikan, siapa yang ingin meninggal di kotaku, maka aku akan memberikan syafaat baginya jika dia meninggal di kota Nabi SAW. Dalam arti apa? Para ulama menjelaskan, dia bisa meninggal di kota Nabi SAW dengan cara jangan pernah keluar dari Madinah. Pasti dia akan, atau kemungkinan besar dia akan bisa meninggal di kota Nabi SAW. Baik, selanjutnya ada satu hadis yang ingin kita jadikan sebagai pengantar berkaitan dengan bagaimana upaya seorang muslim untuk bisa menjadi manusia baik sampai akhir hayat. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam, Pak. Imam tadi baca surat apa, Pak? Al-Insan. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Allah memasukkan siapa saja yang dia kehendaki fi rahmati, ke dalam rahmatnya. Maka siapa yang diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam rahmatnya, dialah manusia yang berada dalam lingkaran rahmat Allah. Sehingga kalau dia nggak diizinkan, nggak bisa dia masuk ke dalam rahmat Allah. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Allah masukkan siapa saja yang dia kehendaki di dalam rahmatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sekelompok manusia yang disebut oleh Nabi SAW sebagai ta'ifah zahirin 'alal haq. Kelompok yang selalu menyampaikan kebenaran dan komitmen di atas kebenaran. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq." Akan senantiasa ada sekelompok orang di antara umatku zahirin, yang menang di atas kebenaran. Makna zahirin 'alal haq ada dua, Pak. Pertama, dia selalu menampakkan kebenaran, sehingga dimanapun dia berada, dia komitmen dengan ajaran sunnah Nabi SAW, dengan ajaran Al-Quran dan sunnah, ajaran Al-Quran dan hadis. Nggak geser dia, sehingga tampak di permukaan. Orang ini tiap hari bolak-balik masjid, tiap hari kajian. Dia selalu bertahan bagaimana dia selalu sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Allah, apa yang diamalkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Dia menampakkan kebenaran. Baik, ini yang dimaksud dengan zahirin 'alal haqqi dalam makna pertama. Makna yang kedua adalah dia menang di atas kebenaran, sehingga saat dia berdialog dengan orang lain, dia punya landasan, dia punya dalil, dia punya hujjah. Zahirin 'alal haqq. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau Anda membaca debat dalam Al-Quran, ada buku yang ditulis oleh para ulama, judulnya tentang istikhrajul jidal fil Quran, memahami aneka perdebatan dalam Quran. Debatnya para nabi dengan musuhnya, debatnya orang-orang saleh dengan orang-orang yang tidak baik. Itu dirangkum oleh Allah dalam aneka kisah tentang perdebatan dalam Al-Quran.
penganut kebenaran sepanjang sejarah perdebatan tidak pernah kalah hujah, tapi mungkin kalah kuasa. Orang yang memiliki kebenaran sepanjang sejarah agama tidak pernah kalah hujah, tapi mungkin mereka kalah kuasa. Ibrahim debat dengan kaumnya. Beliau menang ketika debat, sampai membuat kaumnya itu terdiam, gak bisa ngomong. Pada titik terakhir, pada saat Ibrahim alaihissalam ditanya oleh kaumnya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apa kau pelaku dari perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Mereka itu kan tidak punya bukti. Kalau yang menghancurkan berhala itu adalah Ibrahim. Sebab apa, Pak? Pada waktu Ibrahim menghancurkan berhala itu tidak ada saksi mata, nggak ada CCTV, sehingga mereka tidak punya bukti siapa pelakunya. Tapi mereka cuma menduga. Inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda yang sering nyinggung-nyinggung berhala kami ini. Namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Coba datangkan Ibrahim di hadapan banyak orang. Akhirnya disidang oleh Ibrahim ini disidang. Nah, pertanyaan mereka kepada Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu pelaku dari perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim mengatakan, pelakunya yang besar ini kan. Coba tanya sama mereka kalau mereka bisa bicara. Bohong nggak Pak ini, Pak? Bohong nggak, Pak? Kan pelakunya Ibrahim, tapi Ibrahim bilang apa? Pelakunya yang besar ini. Bohong nggak ini kira-kira? Hah? Bohong. Boleh nggak seorang nabi berbohong? Ini yang disebut dengan apa? Tauriyah. Menggunakan kalimat yang dipahami berbeda oleh lawan bicara. Jadi maksud Ibrahim itu begini. Coba kamu tanyakan kepada mereka, kalau mereka bisa bicara, berarti mereka pelakunya. Tapi kalau mereka nggak bisa bicara kan berarti mereka bukan pelakunya. Paham? Baik. Sehingga Ibrahim menyampaikan begini, pelakunya adalah yang besar ini, tanyakan kepada mereka kalau mereka bisa bicara. Kalau mereka nggak bisa bicara, berarti pelakunya bukan yang besar ini. Bisa bicara nggak mereka? Nggak bisa, berarti pelakunya bukan yang besar ini. Cuman mereka nggak mikir sampai ke situ. Itu sama dengan misalnya bapak lama nggak pulang-pulang, begitu pulang sampai rumah langsung dihisap sama istrinya. Masya Allah. Dari mana saja Pak? Dari masjid. Coba tanyakan ke masjid kalau dia bisa ngomong. Kalau masjidnya bisa ngomong, berarti saya dari masjid. Karena masjidnya nggak bisa ngomong, berarti saya tidak dari masjid. Paham Pak? Boleh ditiru nanti Pak ya. Wah ini Ustadz ngajari elek gitu. Baik. Sampai akhirnya thumma nuqisu ala ru'usihim. Mereka pun tertunduk, mereka terdiam. Lalu mereka mengatakan, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kau kan sudah tahu wahai Ibrahim kalau mereka nggak bisa bicara. Nah, langsung diserang sama Ibrahim. Kalau bicara saja mereka nggak bisa. Kenapa kalian sembah dan kalian minta doa? Sehingga di titik itu Ibrahim menang dari sisi hujah. Tapi apa kata mereka? Qalu harriqu wansuru alihatakum. Ayo bakar Ibrahim dan kita tolong Tuhan-Tuhan kita. Masya Allah. Ini penyembah menolong yang disembah. Sehingga di posisi ketika mereka kalah hujah, mereka sudah nggak bisa bicara. Akhirnya yang mereka lakukan adalah bakar Ibrahim. Maka penganut kebenaran mungkin saja kalah kuasa, tapi mereka tidak pernah kalah hujjah. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW, zahirina alal haq, selalu zahir di atas kebenaran. Ahlussunnah jamaah, dialog baik di dunia maya maupun di dunia nyata itu nggak pernah Pak kalah hujjah Pak. Tapi kalau kalah jumlah mungkin.
Nabi SAW ketika debat dengan orang-orang musyrikin, beliau tidak pernah kalah hujah. Para nabi masa silam ketika debat dengan kaumnya, umatnya Nabi Lut alaihissalam jumlahnya banyak, sementara yang beriman di kalangan Nabi Lut hanya beliau dan putrinya 2. Dan saat beliau meluruskan tentang pelanggaran mereka, apa jawab mereka? Akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Usir saja itu Lut dan keluarganya. Innahum unasun yatatahharun, mereka itu manusia sok suci. Sok suci itu salah atau benar, Pak? Apa salahnya orang yang dikatakan sok suci daripada sok najis? Kan banyak orang ya yang ketika dia tidak mau melakukan maksiat sebagaimana lingkungannya, dikatakan apa? Karena mereka nggak punya alasan untuk membela maksiat. Pelaku salah itu nggak punya alasan, Pak. Makanya pelaku penyimpangan dan pelaku kesalahan dalam Al-Quran itu alasannya 2. 1, ini budaya. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami jumpain nenek moyang kami, leluhur kami melakukan seperti ini. Jadi mereka nggak bisa, Pak, pakai alasan logika. Sebab yang namanya maksiat itu nggak bisa dibela pakai logika, Pak. Logika manusia normal akan menolak pelanggaran. Sehingga tidak ada satupun pelanggaran dalam yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ketika mereka membela pelanggaran, mereka beralasan dengan logika. Karena tidak bisa masuk logika. Alasannya pakai apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Saat mereka diperintahkan, ayo ikuti apa yang Allah turunkan, mereka bilang, kami mengikuti ajaran leluhur kami. Ini sudah budaya. Ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Kok dilarang? Jadi nggak pakai logika lagi. Tapi alasannya apa? Budaya. Karena yang namanya maksiat tidak bisa dibela pakai logika. Alasan yang kedua, Nabi itu sok suci. Innahum unasun yatatahharun. Mereka ini adalah sekelompok manusia yang sok suci. Kata Qatadah bin Di'amah, sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, abuhum min ghairi aibin. Musuhnya Nabi Lut itu mencela Nabi Lut dengan alasan yang bukan aib yang ada pada Nabi Lut. Itu kenapa sih kok kalau diajak korupsi tidak mau dia? Sok suci. Salahnya apa yang nggak mau diajak korupsi itu, Pak? Dalam sebuah instansi, kalau orang dia selalu jujur, amanah, dan tidak mau ikut arus yang lain, kira-kira gimana, Pak? Dikucilkan. Dia nggak punya teman. Lalu dibilang sok suci. Yang sok suci itu salahnya apa? Sebutkan satu dalil kesalahan sok suci. Pakai alasan akal logika mana untuk bisa mengatakan sok suci ini salah? Tidak bisa, Pak. Tidak ada peluang. Maka hanya satu yang mereka gunakan, sok suci. Fatuba, maka beruntunglah bagi yang dikatakan sok suci. Di semua instansi yang kotor, kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk aneka kegiatan-kegiatan yang salah, misalnya contoh, Pak, ya, acara joget bersama, atau acara apa lagi, mendem bersama, atau acara apa lagi, ya, ngambil uang haram bersama. Kok ada yang nggak mau ikutan, disingkirin dia, dikucilkan. Mau dimutasi kemana, Bapak? Itu kalau atasannya bertahan dalam kemaksiatan. Tapi kawan-kawannya nanti bilang orang ini sok suci, dia nggak mau senam bareng, dia nggak mau joget bareng, karena harus melihat aurat. Diajak salaman lawan jenis dia nggak mau, sehingga kalau diajak salaman dia nolak. Apa sebutannya? Menjaga kesucian. Seperti itulah keadaannya. Jadi seorang hamba
pada posisi ketika dia berada dalam kebenaran, tidak pernah kalah hujjah, walaupun mungkin kalah kuasa. Dan seperti itu sejarah perjalanan beragama manusia. Maka kalau Anda mengalami yang sama, sadari, dulu orang soleh juga kondisinya sama. Lalu kata Nabi SAW, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala kadzalik. Orang yang tidak pro dengan mereka, yang bertahan dalam kebenaran, yang zahirina alal haqqi tadi, tidak akan mendapatkan pengaruh bahaya disebabkan keberadaan orang-orang yang tidak setuju. Artinya apa, Pak? Keberadaan orang yang membawa kebenaran itu, keberadaannya, saya ulangi lagi, keberadaan orang yang membawa kebenaran itu maksum. Maksudnya maksum akan selalu ada dalam setiap perjalanan hidup manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kebenaran ini di tengah hambanya dengan cara Allah ciptakan manusia yang diberi hidayah, diberi rahmat oleh Allah, dan dia tidak bisa dihilangkan. Keberadaannya maksum. Artinya, kalau kita tidak ingin jadi pembela kebenaran, tidak berada dalam barisan pembela kebenaran, Allah pasti akan menunjuk makhluk yang lain, manusia yang lain untuk berada dalam barisan itu. Tinggal selanjutnya, kamu ada nggak di barisan itu? Sehingga mereka yang selalu berada dalam barisan kebenaran, pemegang-pemegang kebenaran, mempelajari Al-Quran dan hadis, berusaha untuk komitmen dengan isi dari Al-Quran dan hadis, walaupun mungkin bertabrakan dengan budaya yang ada di masyarakat. Kalau kita tidak berada dalam barisan orang seperti ini, wah berat ya mas, saya kalau ngikutin kayak gini saya nggak sanggup. Ya sudahlah, saya ngikut saja sebagaimana kebiasaan yang ada di masyarakat. Allah akan gantikan orang lain. Karena keberadaan mereka ini maksum, akan selalu ada dalam setiap generasi masyarakat. Oleh karena itulah, orang yang berusaha untuk komitmen dengan kebenaran, orang yang selalu berusaha untuk menjaga, mengawal kemurnian syariat agama, mengawal Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk bisa dibumikan di tengah masyarakat, adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk berada dalam barisan orang-orang yang menjaga kemurnian ajarannya. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu." Sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakan hamba itu. Saya ulangi. Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan ista'malahu, mempekerjakan hamba itu. Gimana Pak makna Allah mempekerjakan hamba itu? Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah mempekerjakan hamba ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi SAW, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut." Allah berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh, untuk berada dalam barisan orang-orang yang memangku kebenaran qablal maut, sebelum dia mati. Alhamdulillah, banyak di antara masyarakat kita yang dulu waktu di usia produktif dia ngilang, nggak pernah kelihatan di masjid, nggak pernah kelihatan di forum kajian, orangnya ngilang. Ngilang kemana Pak? Kerja. Ada yang jauh dari agama. Walhamdulillah, setelah dia di usia 60 ke atas, mulai merapat ke masjid, mulai merapat ke pengajian. Ketemu nggak Pak dengan orang kayak gini Pak? Ada? Ada ya? Walhamdulillah. Mudah-mudahan
Ini salah satu di antara indikator Allah Subhanahu wa taala mau mempekerjakannya sebelum dia mati. Sehingga dia dikasih semangat untuk dekat dengan masjid, semangat untuk dekat dengan majelis ilmu dalam rangka memperbaiki diri. Baik. Lalu beliau ketika ngikuti pengajian, kemudian komentar dan protes kepada Ustadz, tolong Ustadz, jangan terlalu berat, yang ringan-ringan saja, saya sudah tua. Dibalas sama Ustadznya, lah dulu bapak waktu masih muda kemana saja? Nah sekarang baru pulang saya, dulu ngilang. Sekarang baru pulang ke masjid, dulu ngilang. Walhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Karena begini jamaah, definisi husnul khatimah itu tidak terbatas pada mereka yang mati dalam kondisi sujud. Husnul khatimah jangan dipahami hanya berlaku bagi mereka yang mati ketika sholat. Husnul khatimah jangan dipahami hanya berlaku bagi mereka yang mati ketika di medan jihad atau mati ketika sedang puasa. Bukan itu batasan definisi husnul khatimah. Karena manusia terbaik siapa? Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat di pangkuan istrinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai umat terbaik, beliau meninggal di atas ranjang. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau wafat di atas dipan. Walaupun beliau rajin berjihad fi sabilillah. Tapi mereka lah orang-orang soleh yang matinya mati husnul khatimah. Abu Bakar mati husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah. Di mana Abu Bakar meninggal? Beliau sakit. Lalu beliau wafat di atas ranjang. Sehingga definisi husnul khatimah jangan dipahami terbatas pada orang yang wafat dalam keadaan sedang sholat, sedang sujud, sedang puasa, atau sedang iktikaf di masjid, atau sedang jihad. Siapakah manusia yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Mereka yang mati dalam keadaan membawa akidah yang lurus. Mereka yang mati dalam keadaan tidak membawa kesyirikan. Mereka yang mati dalam keadaan komitmen dengan sunnah Nabi SAW. Mereka yang mati dalam kondisi tidak sedang membawa kezaliman kepada orang lain yang belum selesai. Mereka mati dalam keadaan menjalankan kewajiban dia sebagai hamba Allah, menjalankan salat, puasa Ramadan, gak ada yang bolong, semuanya sudah diselesaikan. Seperti inilah manusia yang mati husnul khatimah. Sehingga perjuangannya sepanjang hidup kita sampai di penghujung. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Sehingga tugas kita dalam menyembah Allah sampai kapan? Sampai mati. Baik. Tapi ada beberapa poin penekanan yang harus kita lakukan sebagai persiapan di ujung hayat. Yang pertama, Bapak Ibu, amal yang ditekankan sebagai persiapan di ujung hayat, memperbanyak taubat dan istighfar. Karena kita diajarkan kalau sudah selesai melakukan amal saleh, kita diajarkan untuk istighfar. Selesai salat, kita istighfar. Sebagaimana kata Thauban radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai salat, beliau beristighfar 3 kali. Kemudian mengucapkan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ketika haji, tadi salat ya. Selesai salat dianjurkan apa? Istighfar. Ketika haji, orang kalau sudah selesai haji dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Tsumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kalian sebagaimana masyarakat bertolak, wastaghfirullah, dan perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Sehingga selesai amal haji, kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Demikian pula
Ketika seseorang menyelesaikan tugas besar dia sebagai muslim, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Ada satu surat yang disebut oleh Ibnu Abbas sebagai tanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat apa? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada perintah apa di surat An-Nasr? Ada perintah apa di surat An-Nasr? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikanlah nama Rabbmu dan pujilah Dia. Wastaghfir, dan perbanyaklah mohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah turun surat ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hafal Pak? Hafal? Hafal ya? Coba diulang. Ada banyak versi doa rukuk dan sujud. Salah satunya kalimat ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beliau sering membaca itu ketika rukuk dan sujud. Kata Aisyah, yu'awwilul Qur'an. Beliau mengamalkan perintah Quran, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Bapak kalau rukuk sujud baca doa apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maka tolong dipersering yang seperti ini, terutama yang merasa saya sudah dekat dengan ajal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, seperti perintah Allah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung dari hayat beliau banyak bertobat kepada Allah. Sebab begini Pak, Anda kalau mau sholat, yang dilakukan sebelum sholat apa Pak? Bersuci. Dari apa? Dari hadas. Kenapa saya mau menghadap Allah? Maka saya sucikan diriku dari hadas dan najis, karena mau menghadap Allah. Orang ketika mau beribadah di titik kiblat, titik pusat kiblat di Ka'bah, maka sebelum dia beribadah di Ka'bah, persiapannya dari mana? Dari miqat. Apa yang dia lakukan di miqat? Memakai baju ihram, melepaskan semua larangan-larangan ihram. Persiapannya jauh, sekian ratus kilo. Masya Allah. Bir Ali dengan Mekah itu berapa kilo? 450 kilo. Sehingga untuk beribadah di titik pusat kiblat, persiapannya lebih panjang. Kalau beribadah di masjid-masjid kan nggak perlu persiapan sekian puluh kilo ya. Tadi Anda berangkat dari sini, persiapannya berapa kilo? Hah? Baru wudhu di bawah Pak Ustaz. Dari titik nol kita baru persiapan. Anda membersihkan diri dari semua noda najis dan hadas sebelum sholat. Kita membersihkan diri dari semua larangan sebelum beribadah di titik kiblat. Seperti itulah ilustrasi. Kalau kamu mau menghadap Allah, bersihkan dulu dirimu. Maka ketika seorang hamba mau pulang untuk menghadap Allah selamanya, sucikan dirinya dengan cara bersihkan dari noda dosa dan maksiat. Perbanyak tobat. Maka bagian dari penekanan amal yang perlu dilakukan oleh hamba sebelum dia pulang untuk selamanya adalah memperbanyak istighfar dan bertobat. Kalimat yang mungkin rutin bisa kita ucapkan, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang kedua, amalan kedua yang perlu ditekankan menjelang akhir hayat, selesaikan semua urusan dengan orang lain dan jangan menimbulkan gesekan yang baru. Bergesekan dengan orang lain jadi beban berat ketika di yaumil qiyamah.
makin sering bergesekan dengan orang, makin besar beban beratnya besok di hari kiamat. Sudah saatnya kau lepaskan masalah dan gesekan dengan orang. Kezaliman yang belum selesai, segera minta maaf kepada yang dizalimi. Karena Allah tidak pernah melupakan kezaliman. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kau merasa bahasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Mungkin dulu di dunia dia bisa aman, tidak ada yang bisa nangkap dia, kebal hukum, tidak ada yang bisa memperkarakan dia. Tapi hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua. Di posisi kehidupan yang kedua, semua yang pernah didolimi akan nuntut orang ini. Maka bahaya besar kalau sampai ada kedoliman yang belum selesai. Nabi SAW menyebut manusia muflis. Siapa mereka, Pak? Orang yang bangkrut itu yang kayak gimana, Pak? Mayyati yaumal qiyamati bi salatin wa sadaqatin wa siyamin wa jihadin. Orang yang kelak di hari kiamat dia datang dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala. Wa qad dzalama hadza wa syatama hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Tapi dia pernah mendolimi si A, menumpahkan darahnya si B, memukul si C, mengambil hartanya si D, mencaci maki si E. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya semua berebut amal yang dimiliki oleh orang ini. Fa in faniyat wa lam yuqda ma'alai. Amalnya habis tapi kewajibannya belum tertunaikan. Ukhidat min sayyiatihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar. Dosa orang yang dizalimi akan diambil, dilemparkan kepada orang ini, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Karena itu ada sebuah pesan, tolong diingat-ingat pesan ini. Kalimatnya ringkas, insya Allah mudah diingat. Biar kita selalu jadikan ini sebagai prinsip. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, pesan ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Makin banyak gesekan, makin banyak beban. Maka kalaupun bekerja, bekerjalah di lingkungan yang mengajak Anda untuk baik-baik saja. Jangan sampai bergesekan dengan yang lain. Dan jangan jadi orang yang terlalu baperan, gampang sensitif ketika bersinggungan dengan orang lain. Dikit-dikit sakit hati, terus balas. Dikit-dikit sakit hati, balas. Lelaki nggak kayak gitu, Pak ya. Ini karakternya banci. Jadi seorang lelaki seharusnya dia punya batin yang lebih kebal terhadap gesekan. Gampang memaafkan. Dia punya hati yang luas. Nabi SAW menjanjikan sebuah kebaikan yang tinggi bagi mereka yang mudah memaafkan, suka menghindari sengketa. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang sanggup meninggalkan sengketa dan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Berat nggak kayak gini, Pak? Pengennya apa? Orang kalau berada di pihak yang benar, oh kudu menang, Mas. Harus menang, raisa orang menang. Tapi mereka yang ngalah diberi rumah di tengah, bukan Cirebon, rumah di tengah surga. Ngalah dengan kalah itu sama atau beda? Beda? Siapa pemenangnya? Ya? Sing waras
berarti dialah sejatinya pemenangnya. Baik. Oleh karena itu belajarlah yang seperti ini ya. Enggak semua orang diberi oleh Allah keluasan batin. Terkadang mohon maaf ada orang makin lanjut usia makin sensitif. Sehingga sampai anaknya itu loh Pak. Anaknya itu komentar. Bapak itu sensitif. Bapak itu baperan. Salah dikit, wow, Masya Allah. Sehingga anaknya kadang gak betah sama orang tuanya. Kenapa? Karena sensitif. Istrinya juga sama. Bapak makin tua kok makin kayak gini. Nah itu tolong jangan dibiarkan, segera diperbaiki. Ada juga yang ibu-ibu kayak gitu. Ibu itu makin tua, makin sensitif, baperan. Di sini gampang tersinggung. Sampai anaknya itu serba salah, bingung dia. Sudahlah Pak, sudah harus menyadari posisi dan usia. Ibu juga sama, sudah harus menyadari posisi dan usia. Karena Anda mau pulang untuk selamanya. Sebelum pulang untuk selamanya, jangan malah nambahi beban. Sehingga yang seharusnya sudah mulai ditinggalkan, malah diperjuangkan. Mohon maaf ya. Kadang kan orang mengalami yang namanya post power syndrome. Kenapa itu terjadi Pak? Karena dulu dia sering dimuliakan. Begitu sudah gak kepake, muncul baperan. Sensitif tadi Pak. Di kantor, direktur dia. Antar jemput, karpet merah digelar. Dibukain pintu, dibawakan barang. Dulu waktu dia masih aktif kerja, punya posisi. Sudah, sekarang pensiun, layanan itu sudah gak ada. Karena sudah lanjut usia, nyalon ketua RT gak ada yang milih. Nyalon RW gak dipakai. Ya Pak. Sehingga dia waktu rapat, usul gak didengar. Karena dianggap sudah lanjut usia. Sudah, di kantor gak dipakai, di lingkungan rumahnya juga gak dipakai. Akhirnya yang jadi sasaran apa? Masjid. Masya Allah. Pokoknya aku harus jadi ketua takmir. Kalau gak di depan saya gak mau. Di masjid juga gak dipakai sama DKM. Sudah disuruh pensiun. Wes. Terus gimana Pak? Ngilang dia. Ada orang yang dulu dia jadi takmir, sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gak pernah diganti Pak. Bertahan terus. Sampai akhirnya karena orangnya sudah terlalu lanjut usia, diputuskan oleh jamaah, Bapak harus diganti. Begitu diganti Pak, langsung jeglek. Hilang dia. Yang dulu buka pintu, sekarang gak pernah datang. Karena kecewa. Sudahlah Pak, bukan waktunya lagi yang seperti ini ya. Serahkan saja kepada yang masih muda. Yang sudah sepuh, fokus dengan amal pribadi. Maka mereka yang sudah merasa, saya sudah berada di ujung usia, sudah saatnya untuk lebih banyak fokus dengan amal pribadi. Tidak perlu lagi banyak bergesekan dan bersinggungan dengan orang lain. Saya serahkan kepada yang masih muda-muda. Bapak sekarang naik tingkatan, jadi penasehat. Lebih tinggi ya, daripada jadi pelaksana, lebih tinggi penasehat. Di posisi ketika dia sudah jadi penasehat, sudah bisa fokus untuk amal pribadi. Dia tidak perlu lagi membahas gesekan-gesekan yang terjadi di antara takmir, di antara lingkungannya, antara RT dengan warga, RW dengan warga, karena beliau sudah fokus dengan kegiatan pribadi. Aku mau pulang untuk selamanya. Baik. Kemudian pesan yang ketiga, penekanan bagi mereka yang merasa berada di ujung usia. Ini disampaikan oleh seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Suatu ketika Fudail bin Iyad ketemu dengan orang yang sudah lanjut usia. Lalu Fudail tanya, "Kam marra 'alaika minas sana?" Berapa usia Anda?
Fudail tanya kepada orang itu, berapa usia Anda? Orang ini kemudian mengatakan, situna sanatan, umur saya 60 tahun. Lalu Fudail mengatakan, anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha. Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai, Pak. Usia berapa? 68. Perjalanan selama 68 tahun itu sampai mana, Pak? Semua manusia ketika hidup berarti dia sedang melakukan perjalanan menuju penciptanya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu lelah ila rabbika, menuju Rabbmu. Karena manusia ketika dia menjalani hidup, sejatinya dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Ada yang sudah melakukan perjalanan 68 tahun, 78 tahun, ada yang sudah 80 tahun. Berarti kan sudah mau sampai, ya Pak? Sudah mau sampai belum, Pak? Atau masih jauh? Tidak tahu. Semuanya sedang melakukan perjalanan menuju Allah, dan sebentar lagi kita akan sampai. Orang tadi langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail tanya, kamu tahu apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi abid, maka kita hanya boleh beribadah kepada Allah. Karena kita milik Allah, jangan beribadah kepada selain Allah, Pak. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu ilaihi raji' falya'lam annahu mauqufun baina yaday. Siapa yang menyadari kalau dia akan kembali kepada Allah, dia harus sadar kalau dia akan berhadapan dengan Allah. Wa man alima annahu mauqufun baina yaday, dan siapa yang sadar kalau dia akan menghadap Allah, falya'lam annahu mas'ulun, maka sadarilah kalau dia akan ditanya oleh Allah. Falyu'id lil mas'alati jawaban, persiapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Orang tadi gemeteran. Famal hilah, terus gimana caranya untuk bisa berhasil ketika menghadapi sidang di hadapan Allah? Kalau di dunia orang mungkin masih bisa menyewa pengacara, di dunia orang mungkin masih bisa nyogok hakimnya, di akhirat mau nyewa siapa? Masing-masing orang tanggung jawab dengan amalnya sendiri-sendiri, sampai masing-masing orang lari dari yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari anak dan istrinya. Semuanya lari meninggalkan orang yang menjadi tanggung jawabnya, karena dia akan dituntut dan ditanya oleh Allah. Dalam posisi itulah sang hamba tidak ada yang bisa menjadi sumber untuk mendapatkan keselamatan kecuali keselamatan dari Allah. Maka orang ini tanya kepada Fudail, famal hilah, terus gimana caranya agar aku bisa selamat? Fudail menyampaikan, yasirun liman yassarahullah, mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Satu pesan sederhana, layak untuk ditulis dengan air mata. Bagaimana kalimatnya? Beliau menyampaikan, ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Perbaikilah dirimu di sisa usiamu, niscaya kau akan diampuni untuk dosa-dosamu di masa silam. Karena kalau kau masih bertahan jadi orang yang buruk di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha, kau akan dihukum dengan diakumulasi dosamu di masa silam dan dosamu di masa mendatang. Karena perjuangan kita untuk jadi orang baik sampai kapan? Sampai mati. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim.
sesungguhnya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Maka perjuangkan bagian di ujung-ujung seperti ini. Semoga kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Syuruk sampai jam berapa? Beda-beda. Beda. Kalau yang soft depan syuruknya jam berapa? Baik. Mungkin di sisa waktu kurang lebih 10 menit lagi ya. Barangkali di antara jamaah ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau menyampaikan sesuatu, boleh langsung silakan. Atau kertas. Tidak ada, walhamdulillah kita akhiri. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berjajar kemarin sore pada malam Ustaz. Jadi kemarin disebutkan bahwasanya ulama Fudail bin Iyad Ibnu Mubarak rahimahullah taala itu kan disebutkan bahwa beliau itu hanya hidup di dalam dua keadaan, Ustaz. Kalau tidak di rumahnya, di masjid, Ustaz. Nah, pertanyaannya itu bagaimana beliau menghidupi keluarganya dan dirinya, Ustaz, secara finansial untuk bekalnya sampai ajal menjemput, atau contoh ulama lain dalam menghidupi kehidupan diri untuk bertahan menuju kematian. Jadi beliau bertanya tentang yang terjadi pada Abdullah bin Mubarak. Jarang orang ketemu Abdullah bin Mubarak karena beliau hanya di rumah, hanya bisa ketemu ketika sholat jamaah di masjid. Sehingga hidupnya Abdullah bin Mubarak rumah masjid, rumah masjid. Lalu bagaimana cara beliau dalam mencukupi kebutuhan keluarganya? Dan apakah ada para ulama yang lain yang memiliki contoh yang sama? Yang saya maksud berkaitan dengan posisi beliau rumah masjid ini ketika beliau tidak sedang safar. Abdullah bin Mubarak sendiri termasuk di antara orang yang berjulukan as-saffar, orang yang sering safar, baik safar dagang, safar nyari hadis, maupun safar jihad. Ini yang dialami oleh Abdullah bin Mubarak. Dan beliau orang kaya dari praktek dagang yang beliau lakukan. Tapi di saat posisi beliau sedang berada di kampung halaman dan beliau tidak sedang beraktivitas safar, Fudail jarang duduk bareng sama masyarakat, lalu ngobrol di pinggir jalan, kumpul di gerdu atau kumpul di pinggir-pinggir jalan. Jarang beliau melakukan seperti itu. Padahal itu umumnya yang dilakukan oleh masyarakat. Maka posisi Abdullah bin Mubarak lebih fokus dengan amalan pribadi dan belajar. Beliau lebih fokus dengan aktivitas yang isinya ibadah baik di dalam rumah maupun di masjid. Nah, di keadaan ketika beliau harus bekerja, beliau bekerja dan mencukupi kebutuhan diri beliau dan keluarga beliau dari hasil bekerja. Wallahu a'lam. Jadi tidak sampai meninggalkan kewajiban kerja. Oleh karena itu Pak, kalau ada orang yang dia tidak mau kerja dengan alasan saya mau fokus di masjid, boleh nggak Pak? Boleh atau tidak? Kalau tabungannya banyak kan boleh. Tapi kalau dia nggak punya tabungan untuk mencukupi dirinya dan keluarganya, ya dia harus bekerja. Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i itsman ayyudayya may yaqut. Cukuplah orang itu telah melakukan perbuatan dosa kalau sampai dia menyia-nyiakan keluarga yang wajib dia nafkahi. Ada beberapa ummahat itu minta tolong kepada kami. Ada enggak Pak? Zakat, minta sedekah Jumat, minta ini.
Terus dia menyebutkan, suami saya sedang pergi ke masjid selama sekian bulan. Ke masjid kok sekian bulan? Yo pindah-pindah masjid maksudnya ya. Itu sampai istrinya ngemis kalau bahasa lainnya ya. Kalau boleh pakai bahasa agak kasar ya, istrinya itu sampai ngemis. Sebab suaminya enggak ngasih apapun. Ya kayak gini kita boleh sebut kamu menelantarkan orang yang wajib kau nafkahi. Tidak dibenarkan seperti itu, kecuali kalau dia punya tabungan misalnya. Kalau dia punya tabungan yang cukup, kemudian dia tinggalkan nafkah untuk keluarganya, setelah itu dia pergi dalam rangka untuk melakukan aktivitas A, B, C, silakan. Tapi kalau sampai ditinggalkan dalam keadaan tidak punya apa-apa, sehingga dia harus ngemis-ngemis, yang salah siapa? Yang berkewajiban memberikan nafkah. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda menanya ini berkaitan dengan lanjut usia, amalan di usia lanjut. Nah, cara kita sendiri menghadapi orang yang sudah lanjut usia itu, terkadang mereka itu berubah sifatnya kayak gampang tersinggungan, terus tidak mau ngalah, kayak anak-anak, kembali ke sifat kanak-kanakan itu. Kita yang masih umurnya masih muda itu, apa kita harus mengingatkan atau memaklumi ke orang itu gitu, Pak? Syukran, Pak. Jazakallah khair. Masya Allah. Ini curhat ya. Bagaimana kalau ada orang yang sudah lanjut usia dan beliau jadi sering mudah tersinggung, gak mau ngalah, pengennya pokoknya harus segera dipenuhi, pengen apa harus segera dipenuhi. Nah, yang sebagai anaknya atau mungkin yang masih muda itu bagaimana harus bersikap? Apakah harus memahami beliau yang bersangkutan? Karena katanya Pak, grafik mental itu kan mengalami penurunan. Sehingga yang dulu masih anak-anak dia dibawa, begitu naik mulai dewasa, nanti ketika tua turun lagi. Begitu Pak. Betul nggak Pak? Oh enggak kok. Kita kan enggak punya pengalaman jadi orang tua. Nah, Bapak yang sudah umur 78 bisa ngasih testimoni. Enggak kayak gitu Pak ya? Enggak, alhamdulillah. Oh enggak mesti. Memang ada sebagian yang seperti itu. Sehingga kedewasaannya hilang. Makin tua bukan makin berwibawa, makin dewasa, tapi makin tua kembali seperti karakter anak-anak. Pengen menang sendiri, pengen segera dilayani. Anak kecil pengen sesuatu kan kadang tantrum ya. Bapak tantrum itu pantas nggak Pak? Simbae tantrum. Kalau nggak dipenuhi terus tiba-tiba ngambek, marah sama cucunya, sama anak-anaknya. Memang ada yang seperti itu. Nah, kalau kayak gini mungkin yang bersangkutan bisa dilatih tahap demi tahap dengan cara coba Pak diikutkan dalam kegiatan program pesantren lansia. Semoga mengobati. Ada nggak Pak pesantren lansia? Coba dicarikan. Sekarang sudah banyak ya program-program pesantren lansia. Karena kalau dia dikasih komunitas yang baik, terkadang dia terpengaruh oleh komunitasnya. Memberikan pengaruh sesama usia itu lebih mudah daripada memberikan pengaruh beda usia. Coba kamu lihat, itu sama-sama umur 70, sama seperti kamu. Sama-sama umur 80. Sana bisa baik, kamu kok nggak bisa baik. Nah, itu terkadang bisa gesekan dari situlah kemudian dia tertular. Ya intinya pertama ya, bagi yang masih muda, kalau itu berkaitan dengan kepentingan pribadi, maka sebaiknya ngalah saja. Apalagi di posisi sebagai anak ya, jangan sampai anak dia mengecewakan bapak, terutama di penghujung usia bapak. Anak sudah harus pengertian, dia harus lebih bisa mengalah. Yang kedua, di posisi dalam rangka memperbaiki yang bersangkutan,
boleh diingatkan. Tapi barangkali anak kalau mengingatkan bisa semakin membuat sensitif, mungkin nanti bisa diajak pengajian, ya. Lalu tanyakan kepada pembicara, kepada ustadz, biar nanti bapaknya ikut mendengar. Ini namanya nabok nyileh tangan. Paham Bapak ya? Sehingga Anda tidak harus menasihati langsung, tapi manfaatkan ustadz yang memberikan saran dan masukan. Mudah-mudahan nanti ada perubahan. Kok sampai rumah beliau curiga, ini mesti sing takon awak mulu ya. Ini mesti yang tanya kamu ya. Wah, mau mengkritik Bapak. Itu di luar urusan ustadz ya. Wallahu a'lam. Baik, cukup Bapak? Satu lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bagaimana kita akan mendeteksi adanya bulan diri sendiri, ada akidah yang mungkin Jepang seperti karena kita mungkin berbeda-beda dalam satu suku masyarakat, mungkin ada hal kafir dalam hal akal, dalam hal dalil, ada hal lain yang kita secara tidak sengaja mungkin itu menyimpang dengan itu bagaimana. Baik. Bagaimana kita mendeteksi adanya akidah yang menyimpang dalam diri kita? Karena salah satu di antara syarat husnul khotimah, orangnya punya keyakinan yang benar, punya akidah yang benar. Saya mau tanya, keyakinan atau akidah itu sumbernya apa, Pak? Sumbernya apa? Wahyu. Gitu kan? Karena akidah dan keyakinan itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak kelihatan, tidak bisa diindra, tidak bisa dilogika. Oleh karena itu, kita hanya bisa meyakini hal seperti ini melalui berita wahyu. Bapak percaya ada surga? Percaya? Secara logika masuk akal enggak? Percaya ada neraka? Percaya? Orang kalau melogika seperti ini dengan sifat-sifat neraka kayak gitu, masa apa orang dihukum, disiksa selamanya nggak mati-mati? Itu kan berarti nanti lama-lama manusia di neraka yang abadi tadi, Pak, mengalami adaptasi, Pak. Nah, bukan cuma adaptasi, mengalami evolusi. Wah. Sehingga berubahlah fisik ini menjadi fisik api. Maka yang dulunya kepanasan lama-lama jadi tidak kepanasan karena sudah biasa panas. Orang Cirebon panas atau dingin? Panas. Ini kok rasanya dingin di sini? Oh, AC. Orang Cirebon yang biasa panas dibawa ke Kuningan, kedinginan. Orang Kuningan yang biasa dingin begitu tinggal di Cirebon panas. Karena sudah kebiasaan. Bisa nggak Pak kita di neraka kayak gitu Pak? Orang di neraka karena saking lamanya mengalami evolusi sehingga nanti sudah tidak terasa panas lagi. Kebal api. Orang yang sudah terbiasa hidup susah, misalnya dia hidup di hutan, kayak suku Badui yang ada di mana? Di Banten. Anda kalau ditinggal di sana Pak, mungkin nggak bisa hidup. Karena kita terbiasa dengan fasilitas hidup nyaman, terbiasa dengan listrik, terbiasa dengan aneka benda-benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka anti listrik, mereka tidak punya obat anti nyamuk. Anda di sana dirubung nyamuk habis badannya. Baik, apakah terjadi seperti itu? Itu logika manusia, dan tidak akan terjadi seperti itu. Karena hukuman itu sifatnya abadi, itu keyakinan itu sumbernya wahyu. Maka indikator yang paling mudah, kalau Bapak punya keyakinan dan akidah, sumbernya budaya, ini pasti salah. Misalnya, meyakini bulan Muharram sebagai bulan sial. Itu Jogja dan sekitarnya banyak Pak. Mereka kalau ditanya, kalau mengadakan hajatan bulan Suro, bulan Muharram, oh pantangan tuh tidak boleh Pak. Itu
sumber sial. Duh, dari mana Anda bisa meyakini kayak gitu? Ya dari dulu leluhur-leluhur kami itu kayak gitu keyakinan. Berarti dia keyakinannya bersumber dari apa? Budaya. Ini pasti salah. Karena budaya tidak boleh jadi agama. Budaya kalau sudah sampai pada tingkatan dijadikan agama, pasti salah. Budaya silakan berbudaya, tapi jangan dijadikan agama. Di Laut Utara itu ada penunggunya. Namanya Dewi Lanjar. Lanjar. Kalau yang kidul kan Nyi Roro Kidul. Kalau yang utara Dewi Lanjar. Mungkin orang Cirebon nggak punya keyakinan kayak gitu. Itu timurnya Cirebon. Jadi area Tegal, Brebes, kemudian Pekalongan, Pemalang dan sekitarnya. Dulu masyarakatnya itu punya keyakinan bahwa Laut Utara itu punya penunggu namanya Dewi Lanjar. Kalau Segoro Kidul, Nyi Roro Kidul. Keyakinan itu dari mana? Dari budaya. Kamu jangan pakai kaos hijau, baju hijau. Nanti tidak dijadikan suaminya. Masya Allah. Masya Allah. Terus ditenggelamkan. Baik. Yang kedua, semua keyakinan yang bersumber dari logika pasti salah. Karena logika nggak bisa jangkau hal yang gaib. Makanya kecenderungannya logika itu menolak. Saya nggak percaya. Padahal itu sudah dinyatakan dalam dalil. Ya kalau itu valid, sahih, apalagi sumbernya Al-Quran, logika tidak punya ruang untuk menolak. Kalau dua ini Anda bisa jadikan sebagai acuan, insya Allah akidah kita akan selamat. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.